Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis, membangun integritas dalam dunia perdagangan. Kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu etika bisnis. Tujuan video ini adalah untuk memahami apa itu etika bisnis, mengapa penting, dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Kita mulai dari pengertian etika bisnis. Definisi dari etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku dalam dunia bisnis. Ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan keadilan. Etika bisnis tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan, tetapi juga dengan norma dan nilai yang dipegang oleh masyarakat. Perbedaan dengan hukum. Meskipun hukum dan etika seringkali berjalan beriringan, etika bersifat normatif dan tidak selalu diatur oleh hukum. Misalnya, tindakan yang legal belum tentu etis. Contoh, praktik penghindaran pajak yang legal tetapi tidak etis. Kita masuk ke dalam prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada keadilan. Memperlakukan semua pihak dengan adil tanpa diskriminasi, ini termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Keadilan menciptakan lingkungan yang inklusif dan produktif. Yang kedua ada transparansi, menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pemangku kepentingan. Transparansi membangun kepercayaan dan mengurangi risiko. Contohnya adalah laporan keuangan yang jelas dan terbuka. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis. Perusahaan harus berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini termasuk praktik berkelanjutan dan dukungan terhadap komunitas lokal. Selanjutnya ada integritas. Menjaga kejujuran dan konsistensi dalam tindakan dan keputusan. Integritas adalah kunci untuk membangun reputasi yang baik. Perusahaan yang berintegritas akan lebih dihormati oleh pelanggan dan mitra. Selanjutnya kita masuk ke pentingnya etika bisnis. Pertama ada reputasi perusahaan. Perusahaan yang beretika cenderung memiliki reputasi yang baik yang dapat menarik pelanggan dan investor. Reputasi yang baik adalah aset berharga yang sulit dibangun tetapi mudah dihancurkan. Selanjutnya ada kepercayaan pelanggan. Etika bisnis yang baik membangun kepercayaan antara perusahaan dan pelanggan. Pelanggan lebih cenderung loyal kepada perusahaan yang mereka percayai. Kepercayaan ini dapat meningkatkan penjualan dan loyalitas. Selanjutnya ada kepuasan karyawan. Lingkungan kerja yang etis meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil cenderung lebih produktif dan berkontribusi. Selanjutnya ada keberlanjutan. Praktik bisnis yang etis berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang. Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial lebih mungkin untuk bertahan dalam jangka panjang dan menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya ada contoh kasus etika bisnis. Yang pertama ada kasus positif. Contoh perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial seperti Unilever yang memiliki program keberlanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk mereka. Unilever berkomitmen untuk mengurangi limbah plastik dan meningkatkan keberlanjutan dalam rantai pasokan mereka. Selanjutnya ada kasus negatif. Contoh skandal korupsi seperti kasus Enron, di mana praktik bisnis yang tidak etis merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan kerugian besar bagi pemangku kepentingan. Skandal ini menunjukkan betapa pentingnya etika dalam menjaga integritas
perusahaan. Selanjutnya ada implementasi etika bisnis dalam perusahaan. Yang pertama ada kode etik. Pentingnya memiliki kode etik yang jelas dan dipatuhi oleh semua karyawan. Kode etik harus mencakup panduan tentang perilaku yang diharapkan dan konsekuensi bagi pelanggar. Selanjutnya ada pelatihan etika. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran etika di kalangan karyawan. Pelatihan ini dapat membantu karyawan mengenali dan menangani dilema etika. Misalnya, simulasi situasi etis yang mungkin dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari. Mekanisme pelaporan menyediakan saluran bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika tanpa takut akan pembalasan. Ini menciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara tentang masalah etika. Contoh, hotline anonim untuk melaporkan pelanggar. Selanjutnya ada tantangan dalam menerapkan etika bisnis. Yang pertama ada tekanan untuk mencapai target. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, seringkali ada tekanan untuk mencapai target yang dapat mendorong perilaku tidak etis. Perusahaan harus menemukan keseimbangan antara pencapaian target dan menjaga etika. Perbedaan budaya. Kepatuhan versus etika. Terkadang perusahaan fokus pada kepatuhan hukum tanpa mempertimbangkan aspek etika. Ini dapat menyebabkan tindakan yang legal tetapi tidak etis. Penting untuk mengintegrasikan etika dalam setiap aspek bisnis. Jadi, kita telah membahas pengertian etika bisnis, prinsip-prinsipnya, pentingnya etika dalam bisnis, contoh kasus, cara implementasinya, dan tantangan yang dihadapi. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kita semua harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip etika dalam setiap aspek bisnis kita. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya membangun reputasi yang baik, tapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Sekian tips dari saya, terima kasih.